Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kalian tahu nggak sih bahwa Undang-Undang Dasar 1945 ini punya sejarah yang panjang banget loh? Hah? Emang UUD 1945 kita nggak cuma satu versi saja? Enggak dong, UUD 1945 itu udah mengalami beberapa perubahan sesuai dengan perkembangan zaman dan kondisi politik di Indonesia. Betul banget, makanya nih kita akan bahas periodisasi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia mulai dari awal kemerdekaan hingga era reformasi. Wah, seru banget. Yuk kita lihat bareng-bareng gimana perjalanan Undang-Undang Dasar 1945 ini dari masa ke masa. Oke teman-teman, kita mulai dari awal banget nih, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Jadi, undang-undang ini resmi berlaku tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi kemerdekaan. Waktu itu, Indonesia baru banget merdeka, kondisi negara masih belum stabil, dan banyak tantangan yang harus dihadapi. Mulai dari mempertahankan kemerdekaan sampai membentuk pemerintahan yang baru. Nah, karena situasi masih darurat, Undang-Undang Dasar 1945 ini sifatnya masih sementara. Bahkan, Bung Karno sendiri bilang, Undang-Undang Dasar ini belum sempurna, tapi jadi pondasi bangsa. Artinya, meskipun belum lengkap, Undang-Undang Dasar ini udah cukup buat jadi pegangan dasar negara baru kita. Salah satu hal penting di masa ini adalah pembentukan KNIP, semacam cikal bakal parlemen yang waktu itu dikasih wewenang buat nentuin garis-garis besar haluan negara. Jadi, sinilah awal perjalanan konstitusi dan sistem pemerintahan Indonesia dimulai. Tapi, karena masa itu masih masa revolusi dan perjuangan fisik, penerapan Undang-Undang 1945 ini belum bisa berjalan sepenuhnya. Intinya, ini adalah fondasi pertama negara Indonesia merdeka. Dari setiap periodisasi ada kelebihan maupun kekurangan. Untuk UUD sendiri, kelebihannya yang pertama yaitu memberi ruang otonomi daerah yang lebih besar karena tiap negara bagian memiliki kewenangan masing-masing. Yang kedua, sistem parlementer ini itu untuk suara rakyat lebih diwakilkan oleh parlemen. Dan yang ketiga, di sini membuka jalan kerjasama antar daerah secara hukum maupun politik. Untuk kekurangannya, kita bisa lihat bahwa negara Indonesia ini itu di tiap-tiap bagian itu terpengaruh oleh Belanda, bukan dari keinginan rakyat tersendiri. Lalu yang kedua, koordinasi antara pusat maupun daerah itu tidak efektif sehingga pemerintahan melemah. Lalu yang terakhir, negara Indonesia rakyatnya ini semangat persatuan dan kesatuannya turun sehingga negara terlihat seperti terpecah. Nah, setelah masa Republik Indonesia Serikat selesai, Indonesia kembali ke bentuk negara kesatuan. Tapi konstitusinya bukan langsung balik ke Undang-Undang Dasar 1945, melainkan pakai Undang-Undang Sementara 1950 atau biasa disebut dengan UUDS 1950. Kenapa disebut sementara? Karena waktu itu direncanakan akan dibuat Undang-Undang Dasar baru oleh lembaga yang namanya Dewan Konstituante. Sayangnya, nyusun undang-undang baru ternyata nggak semudah itu. Banyaknya perbedaan antar partai politik dan hasilnya nggak pernah selesai. Nah, di masa ini, Indonesia menganut sistem parlementer. Jadi, presiden cuma jadi kepala negara, sedangkan pemerintahan dijalankan oleh Perdana Menteri. Akibatnya, kabinet sering banget jatuh dan berganti, bahkan sampai 7 kali dalam 9 tahun. Demokrasi memang berjalan, rakyat bisa bersuara, tapi di sisi lain pemerintahan jadi nggak stabil. Akhirnya, kondisi makin gak menentu. Presiden Soekarno ngeluarin dekret Presiden 5 Juli 1959 yang isinya menyatakan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Dari sinilah kita masuk ke babak baru, perjalanan konstitusi Indonesia. Kembali ke UUD 1945. Nah, ini itu bab yang paling panjang. Kita balik lagi ke UUD 1945 lewat dekret Presiden tanggal 5 Juli 1959. Soekarno bilang, kita kembali lagi ke jati diri bangsa. Nah, kata-kata ini tuh maknanya besar banget. Karena UUD 1945 itu dianggap sebagai simbol keindonesiaan yang sejati. Tapi selama masa ini, kekuasaan itu terlalu berpusat di presiden. Demokrasi sih ada, tapi masih belum sepenuhnya bebas.
Orde Lama, Orde Baru, dua-duanya itu jalan di bawah UUD ini sampai akhirnya muncul semangat baru di tahun 1998. Nah, pada masa ini, pemerintah jadi lebih kuat dan stabil sehingga pembangunan bisa dilakukan dengan cepat, terutama di masa Orde Baru. Tapi kekuasaan yang terlalu besar di tangan presiden membuat demokrasi itu kurang berjalan. Rakyat tidak bebas menyampaikan pendapat dan aspirasi, serta muncul banyak masalah seperti korupsi dan pelanggaran HAM. Karena itu, muncul gerakan reformasi di tahun 1998. Sobat, setelah UUD sementara 1950 yang penuh dengan gejala politik, akhirnya Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang dimana berisi tentang UUD 1945 kembali diberlakukan, sementara UUD sementara itu tidak diberlakukan. Hal ini sebagai langkah awal untuk mencegah negara kita dari ketidakstabilan. Namun seiring berkembangnya zaman, seiring berkembangnya waktu, akhirnya semangat perubahan itu muncul kembali di tahun 1998 sehingga Undang-Undang Dasar 1945 ini tidak diganti tapi diamandemenkan sebanyak 4 kali. Agar apa? Agar UUD 1945 ini lebih relevan dengan perkembangan zaman, lebih demokratis, dan juga lebih modern tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nofar Bani. Di sini aku sedang bersama alumni dari MAN 9 Jakarta. Oke, di sini aku lagi bareng kakak siapa sih? Halo semuanya, nama aku Najmi. Oke, Kak Najmi, boleh nggak sih aku mewawancarai kakak seputar hukum-hukum di Indonesia? Oh iya, boleh. Oke, langsung aja ke pertanyaannya. Yang pertama tuh, apa sih yang perlu diperbaiki dari sistem hukum di Indonesia yang sekarang? Menurut aku saat ini kan di Indonesia orang di dalamnya seperti polisi, pengacara, hakim masih banyak yang menerima suap. Oh gitu Kak. Jadi apa sih Kak yang perlu diperbaiki? Yang paling penting itu memperbaiki mentalitas orang di dalamnya. Jadi kalau belum mereka yang diperbaiki ya nggak akan ada benarnya. Terus selanjutnya tuh pengawasan diperketat, kayak sistemnya diperketat agar orang-orang tidak mudah berbuat nakal. Lalu selanjutnya tuh aturan yang disimplifikasi, disimpelin agar rakyat Indonesia bisa memahami aturan tersebut, bukan hanya diakal-akalin sama pengacara yang pintar. Oh gitu Kak. Langsung aja ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana sih cara generasi muda ikut menegakkan hukum di Indonesia? Menurut aku jangan apatis dan melek terhadap hukum. Itu tuh maksudnya jangan gak peduli gitu, jangan kayak nggak ngerti jadi nggak mau ikut campur. Nah, kita tuh harus ikut serta dalam menegakkan hukum. Lalu sebagai generasi muda, kita harus menggunakan sosial media dengan bijak, dengan baik, dan memanfaatkannya dengan maksimal. Seperti halnya kayak netizen Indonesia tuh, itu kan sering mengungkapkan korban-korban ketidakadilan. Terus selanjutnya aku kan mahasiswa ya, itu tuh lebih baik ikut komunitas seperti BEM, himpunan, tapi itu balik lagi ke diri masing-masing, opsional aja. Oke Kak. Oke, langsung ke pertanyaan selanjutnya yang ketiga tuh, harapan kakak untuk hukum di Indonesia untuk kedepannya gimana sih Kak? Harapannya tuh semoga hukum di Indonesia tuh bisa menerapkan keadilan secara nyata, bukan ekspektasi belaka. Jadi semoga sistem hukumnya tuh menjadi bersih, rapi, transparan, dan bisa membuat kita merasa aman. Semoga juga hukum di Indonesia bisa menjadi pelindung rakyat Indonesia. Intinya semoga hukum kita menjadi hukum yang adil dan memihak kebenaran. Amin. Oke, terima kasih atas berkenannya kakak untuk diwawancarai oleh aku ya Kak. Ya, sama-sama.
Halo pemirsa, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan wawancara terkait perjalanan periodisasi UUD dari 1945 dan bagaimana penerapannya dalam sistem hukum Indonesia saat ini. Baik, langsung saja bersama saya sudah hadir Ibu Rahmawati selaku guru PPKN. Untuk pertanyaan pertama dari saya, apa sebenarnya peran UUD 1945 dalam kehidupan bernegara di Indonesia? Ya, peran Undang-Undang Dasar 1945 dalam kehidupan bernegara itu dilihat dari landasan hukumnya menjadi dasar hukum yang tertinggi yang mengatur struktur, prinsip, dan nilai-nilai dasar pemerintah. Lalu dilihat dari penjamin hak warga negara berperan penting dalam menjamin dan melindungi hak-hak dasar warga negara itu sendiri. Lalu dilihat dari arah kebijakannya memberikan landasan yang sangat kuat bagi pelaksanaan kebijakan dan pencapaian tujuan nasional. Baik, lalu untuk pertanyaan kedua dari saya, mengapa UUD 1945 ini pernah mengalami beberapa kali amandemen? Apa alasan utamanya? Ya, alasan utama dengan adanya amandemen Undang-Undang Dasar 1945 itu adalah untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman, lalu perubahan yang dilakukan untuk menyempurnakan aturan-aturan dasar dengan sesuai kebutuhan dan perkembangan zaman, termasuk perubahan dalam sistem pemerintahan, demokrasi, dan hak asasi manusia atau HAM. Lalu dengan adanya amandemen ini menyempurnakan tata negara. Amandemen itu sendiri dengan bertujuan untuk menyempurnakan aturan-aturan dasar penyelenggaraan seperti tata negara, kedaulatan rakyat, dan pembagian kekuasaan. Baik, lalu untuk pertanyaan terakhir dari saya, menurut Anda, apakah hukum di Indonesia saat ini sudah berjalan sesuai dengan UUD 1945? Ya, seharusnya hukum di Indonesia ini sudah sesuai ya dengan Undang-Undang Dasar 1945. Namun di sini masih memiliki beberapa tantangan dan kelemahan dalam mengimplementasinya ya. Meskipun Undang-Undang Dasar 1945 itu telah menjadi dasar negara dan sumber dari segala sumber hukum, masih ada yang beberapa yang perlu diatasi. Contohnya dengan kesenjangan antara hukum dan praktik, lalu masih ada kesenjangan antara hukum yang tertulis atau yang tidak tertulis, lalu dengan korupsi dan penegak hukum yang masih menjadi masalah besar di negara kita ini. Baik, terima kasih Ibu atas waktunya. Semoga penjelasan ini dapat menambah wawasan kita semua mengenai peran UUD 1945 dalam sistem hukum Indonesia. Saya Kalisa, sampai jumpa. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Saya dengan Nafa Rayala dari Man 9 kelas 11. Saya dengan Bapak. Saya ingin bertanya ya Pak. Menurut Bapak, setelah undang-undang diamandemen, apa perubahan yang paling terasa? Indonesia lebih demokratis karena tadinya semua terpusat di eksekutif, sekarang perannya terbagi di legislatif dan yudikatif, jadi lebih proporsional dengan. Baik. Selanjutnya pertanyaan kedua, apakah menurut Bapak penegakan hukum yang ada di Indonesia ini sudah adil untuk semua orang? Saya rasa belum, masih bersifat tebang pilih ataupun tebang, masih tajam ke bawah tapi tidak berani ke atas. Selanjutnya pertanyaan terakhir, menurut Bapak apa masalah berdasar hukum yang ada di Indonesia saat ini? Keseriusan dalam penegakan hukum. Jadi hanya sekelompok orang atau sekelompok lembaga yang baru berani menegakkan aturan hukum, yang lainnya belum. Terima kasih Bapak atas waktunya.